di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, bersyukur anugerah-Mu dan kemurahan-Mu karena masih memberikan kepada kami di mana kami ada dan selama kami ada. Bersama kami berkumpul berfilosofi Bapa, merancang dan mengamalkan kehidupan Bapa, visi-visi yang ada yang disebutkan Bapa, para bersama Bapa. Tuhan, kami mohon dari Tuhan yang Bapa. Dan kami percaya hari Jumat berbakti Tuhan membawa kami dapat menikmati filosofi ini kembali Bapa. Sehingga apa yang kami cerahkan kembali menjadi penyampaian Tuhan untuk pendengar yang Bapa. Kehadiran Tuhan, kepala kami semuanya kami serahkan dan dalam tangan kuasa yang hadir Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama katakan amin. Mari berjalan kita datang kita datang bersama-sama bersyukur dalam kami habiskan ibadah kami dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur. Syukur baginya Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya, ajaib perkasa yang diperbuatnya, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa. Kasih setianya satu hamba, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi kita akan puji doa bersama-sama. Syukur bagi Dia Tuhan, Dia Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya, yang menjadikan segalanya, ajaib perkasa, ajaib
tambahkan kami siang ini. Sabdamu yang menguatkan kami siang ini. Berbicaralah bagi setiap kami, bersabdalah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyiku ku dengar, ya Tuhanku, ya Tuhanku, putus aku rela melihat ciptaanmu yang akan besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Dan kalau kita bersama-sama, bila kulihat bintang gemerlap, bagi kita berdiri bersama-sama di dalam bersama dan bunyimu ku dengar, ya Tuhanku, putus aku rela melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Demikianlah pengakuan kami kepadamu di siang hari ini, ya Allah, bahwa Engkau adalah Allah kami yang sungguh besar, tak terselami segala akal dan pikiran manusia yang terbatas. Tapi Engkau sendiri berkenan datang menyatakan diri di dalam dan melalui Putramu yang tunggal, Yesus Kristus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Kau akan datang menjemput orang-orang kudus-Mu. Kami sungguh bangga dan berterima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu berkenan menebus, membebaskan dan menyelamatkan kami di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami rindu hari ini lewat persekutuan kami, para hamba-hamba-Mu, baik sebagai pelayan diakon, sebagai penginjil, sebagai gembala, sebagai majelis gereja dan pendeta. Kami rindu lewat persekutuan ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, taruhkan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami lewat persekutuan di siang hari ini, baik melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa seraya mengucap syukur
Haleluya. Bersama kita katakan Amin. silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera Kristus dan selamat siang bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Dua hal yang menjadi alasan kalau kita katakan kita luar biasa. Yang pertama, karena roh Allah ada pada kita. Amin. Roh Allah yang ada padamu lebih besar dari segala roh yang ada dalam Dunia. itu membuat kita luar biasa, bukan karena diri kita. Alasan yang kedua kenapa kita selalu berkata luar biasa, karena kita punya Alkitab yang adalah dasar dan pedoman dalam perjalanan hidup kita dalam dunia ini. Oleh karena itu yang menjadi dasar, landasan bagi kita dalam perenungan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11b. Jadi firman Tuhan yang akan menyapa dan memberkati kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11b dengan tema sehati sepikir dalam Tuhan. Dan untuk lebih jelasnya mari kita buka sekali lagi kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 11b. Terimalah segala nasihat, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya percaya dunia ini, bahkan negara dan bangsa kita, bahkan kita sekalian pasti merindukan apa yang disebut dengan dunia yang berkeadilan dan dunia yang berkesejahteraan. Bagaimana mungkin kita bisa sejahtera kalau dunia tidak berkeadilan? Makanya keluarga korban yang menderita akibat peristiwa tragedi beberapa hari yang lalu di Kanjuruhan yang menelan korban, para keluarganya mereka berharap supaya negeri dan bangsa ini, khususnya aparat yang bertugas untuk melakukan keadilan bagi keluarga. Kalau negara kita sudah melakukan keberadilan di dalam hidup bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa, maka saya percaya shalom itu akan turun di tengah bangsa kita. Amin. Bahkan kita pun dipanggil untuk mendatangkan shalom itu. Sejahterakanlah negeri di mana kamu berada. Nah, saudara-saudara, dalam nas ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada segenap jemaat di Korintus dan kepada kita sebagai persekutuan rohaniawan, rohaniawan Kristen. Dalam percakapan kemarin yang kami bertiga, ya, kenapa Pak kalau kita tambahkan Kristennya? Lalu semalam saya pikir-pikir juga, ya, kalau persatuan rohaniawan ada rohani agama B, ada rohaniawan agama C. Lalu kita ini rohaniawan yang mana ya? Wah, saya pikir-pikir juga. Lalu terpikir saya, apakah ditambahkan nanti kita diskusi rohaniawan Kristen Sumatera Utara atau rohaniawan Oikumene? Oh, itu lebih spesifik lagi, saudara-saudara. Tapi inilah rohaniawan yang terdiri dari unsur diaken, ya, pelayan, penatua, penginjil, pendeta pembantu, pendeta muda, dan pendeta. Karena munculnya pun ini adalah dari kawan-kawan kita yang tidak pernah diakomodir apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka. Karena mereka terpinggirkan kadang-kadang sama
sama pendeta, kadang-kadang kami di pinggiran ini nggak dilihat kami. Tolonglah, bagaimana kalau kita bisa buat satu wadah kita bisa sharing, kita bisa saling bergandengan tangan, lalu kita kumpulkan kawan-kawan. Amin. Nah, itulah saudara-saudara salah satu latar belakang itu. Makanya tadinya lahir namanya itu adalah perkumpulan pelayan gereja. Kalau kita konsultasi dengan ibu yang hadir dengan kita, mungkin nama ini perlu dipikirkan. Lalu konsultasi lagi dengan notaris, sama juga. Tolong diganti nama ini. Saudara, akhirnya kita berkembang. Lalu di pikiran kita, kawan-kawan, muncul ide banyak. Ternyata enak kalau ada masalah. Iya Bapak Ibu, sehingga kita buatlah lagi nama itu lebih keren lagi, Majelis Kerohanian Kristen Indonesia. Wah, itu lebih keren lagi. Jadi ada Majelis Kerohanian Kristen Indonesia, dekat-dekat dia bertetangga dengan Gapki, ada I-nya. Ada bikinya, jadi semuanya kiki. Saya pikir hebat juga ini kalau terjadi Majelis Kerohanian Kristen Indonesia. Wah, ini pasti ini, ya kan? Lalu muncul lagi ini Asosiasi Kerohanian Kristen Nusantara, karena kita ingat IKN. Wah, supaya Nusantara juga, saya pikir Tuhan kasih ide yang luar biasa. Ya, tapi apapun nanti namanya, yang lebih baik kita dengarlah apa kata Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang kumpul hari ini. Amin. Apakah yang dimaksudkan dengan sehati sepikir? Lalu bagaimana kita bisa sehati sepikir jika kita memiliki latar belakang hidup yang berbeda, cara hidup yang berbeda? Dan ini memang sudah menjadi suatu fakta bahwa hidup kita berbeda. Manusia laki dengan perempuan berbeda. Pola pikirnya juga berbeda. Kita juga punya perbedaan sosial budaya berbeda, pendidikan berbeda, ekonomi berbeda, dan gereja-gereja pun yang ada di dalam wadah ini juga berbeda. Ada dari berbagai denominasi gereja yang ada di dalam persekutuan kita ini. Tapi bagaimana keperbedaan itu kita rangkai, kita bangun menjadi sebuah keindahan, sehingga menggenapi apa yang dirindukan oleh bangsa kita. Berbeda-beda tapi kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Karena perbedaan itu memang indah. Nah, jika kita hamba-hamba Tuhan, dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam kapasitas pendeta, gembala, penginjil, diakon, pelayan atau penatua, gereja benar-benar hidup dalam kesatuan ini, maka kita dapat berjalan beriringan dalam pelayanan Tuhan dan pekerjaannya. Kalau kita supaya mereka semua menjadi satu dalam keperbedaan itu. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan bisa mewujudkannya dalam hidup alias masing-masing mementingkan ego atau diri sendiri, berjalan sendiri-sendiri, saling menyalahkan, saling bergosip satu sama lain, tentu tidak akan mungkin.